Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Madani, NPMG 1JL19052. Saya di sini akan menjelaskan tentang electroplanting, yaitu apa itu electroplanting, cara melakukannya, dan manfaat dari electroplanting itu sendiri. Yang pertama ialah pengertian electroplanting. Electroplanting merupakan proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapis. Electroplanting dibuat dengan jalan mengalirkan arus listrik melalui larutan antara logam atau material lain yang konduktif. Dua buah plat logam merupakan anoda dan katoda dihubungkan pada katup positif dan negatif terminal sumber arus arah atau DC. Logam yang terhubung dengan kutub positif disebut anoda dan yang terhubung dengan kutub negatif disebut katoda. Ketika sumber tegangan digunakan pada elektrolit, maka katup positif mengeluarkan ion bergerak dalam larutan menuju katoda yang disebut dengan kation. Kutub negatif juga mengeluarkan ion bergerak menuju anoda yang disebut sebagai anion. Larutannya disebut elektrolit. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Dalam teknologi pengerjaan logam, proses electroplanting dikategorikan sebagai proses pengerjaan akhir atau metal finishing. Secara sederhana, electroplanting dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang hendak dilapis. Lapisan logam dapat berupa lapisan seng atau zinc, galvanis, perak, emas, beras, tembaga, nikel, dan krom. Penggunaan lapisan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan masing-masing material. Perbedaan utama dari pelapisan tersebut selain anoda yang digunakan adalah larutan elektrolisisnya. Dalam penelitian yang baru belakangan ini, yaitu pada tahun 2004, dilakukan oleh Tadashi Doi dan Kazunari Mizumoto. Mereka menemukan larutan baru atau elektrolisis yang dinamakan larutan Chred fisik ketika material dilapis dengan nikel adalah bertambahnya daya tahan material tersebut terhadap korosi, serta bertambahnya kapasitas konduktivitasnya. Adapun dalam sifat mekanik, terjadi perubahan kekuatan tarik maupun tekan dari suatu material sesudah mengalami pelapisan dibandingkan sebelumnya. Karena itu, tujuan pelapisan logam tidak luput dari tiga hal, yaitu untuk meningkatkan sifat teknis atau mekanis dari suatu logam, melindungi logam dari korosi, dan memperindah tampilannya. Selanjutnya skema proses electroplanting, yaitu dapat dilihat pada katoda dan anoda. Mekanisme terjadinya pelapisan logam adalah dimulai dari dikelilinginya ion-ion logam oleh molekul-molekul pelarutan yang mengalami polarisasi. Di dekat permukaan katoda terbentuk daerah electrical double layer atau EDL yang bertindak sebagai lapisan dielektrik. Adanya lapisan EDL memberi beban tambahan bagi ion-ion yang menembusnya. Dengan gaya dorong beda, potensial listrik, dan dibantu oleh reaksi-reaksi kimia, ion-ion logam akan menuju permukaan katoda yang menangkap elektron dari katoda. Sambil mendeposisikan diri di permukaan katoda dalam kondisi equilibrium setelah ion-ion mengalami discharge menjadi atom-atom, kemudian akan menempatkan diri pada permukaan katoda dengan mula-mula menyesuaikan mengikuti susunan atom dari material katoda. Selanjutnya ialah chrome plating. Chrome plating adalah salah satu teknik melapis logam atau electroplanting dengan menggunakan kromium sebagai pelapis ke permukaan logam yang hendak dilapisi. Krom adalah ungkapan populer dari kromium yang merupakan salah satu senyawa kimia dengan simbol Cr yang memiliki nomor atom 24. Krom adalah logam, tapi dalam aplikasi penggunaannya tidak efektif dalam bentuk solid. Mobil atau motor, tutup blok mesin, bumper, dan aksesoris lainnya memerlukan pelapisan dasar menggunakan nikel plating, yakni melapisi logam dengan bahan dasar nikel. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan permukaan yang halus dan mengkilap. Nikel plating saja tidak dapat membuat permukaan logam yang dilapisinya mengkilat.
akan tetapi masih tampak pucat dan kekuning-kuningan. Setelah dilapisi dengan krom, barulah permukaan logam yang dilapisi mengkilap dan bercahaya seperti pada sebuah cermin. Di sebelah kanan terdapat gambar 1 dan gambar 2. Gambar tersebut merupakan contoh dari hasil chrome plating. Selanjutnya ialah proses pengerjaannya. Dapat dilihat diagram alirnya pada sebelah kiri. Yang pertama ialah mulai, penghilangan, buffing, pencucian, pencelupan, lalu finishing, dan selesai. Benda kerja yang hendak dilapis biasanya masih memiliki cat dasar. Untuk memudahkan proses buffing, maka cat ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Caranya bisa dengan mengoleskan paint remove atau merendamnya di larutan asam sulfat. Proses berikutnya adalah buffing, yakni mengkilapkan benda kerja dengan mesin poles. Setelah proses buffing selesai untuk menghilangkan sisa-sisa langsor pada permukaan benda kerja, maka dilakukan pencucian dengan sabun, dan metal cleaner. Proses ini adalah proses yang sangat penting dalam electroplating, sebab jika masih ada sisa-sisa kotoran yang menempel di permukaan benda uji walaupun satu titik, maka proses pelapisan akan cacat dan menyebabkan lapisan krom akan mudah lepas. Setelah memastikan pencucian atau pembersihan kita sempurna, saatnya benda kerja dicelupkan ke dalam bak plating nikel. Setelah benda kerja dilapis nikel, benda kerja diangkat lalu dibilas dengan air, setelah itu dimasukkan ke dalam bak plating krom. Selesai melapis benda kerja dengan krom, proses selanjutnya adalah melakukan finishing dengan menghilangkan warna abu-abu pada benda kerja akibat arus yang berlebih. Selanjutnya skema proses electroplating dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Dengan adanya arus yang mengalir dari sumber, maka elektron dipompa melalui elektroda positif atau anoda menuju elektroda negatif atau katoda. Dengan adanya ion-ion logam yang didapat dari elektrolit, maka menghasilkan logam yang melapis permukaan logam lain yang dilapis. Ini merupakan foto contoh kegiatan pelapisan logam. Lalu ada beberapa jenis lapisan yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama pelapisan tembaga. Dalam pelapisan tembaga digunakan bermacam-macam larutan elektrolit, yaitu larutan asam, larutan cyanida, larutan fluoborat, dan larutan piroposfat. Di antara empat macam larutan di atas, yang paling banyak digunakan adalah larutan asam dan larutan cyanida. Pelapisan timah putih. Pelapisan timah putih pada besi dengan cara listrik elektroplating sudah sangat lama dilakukan untuk kaleng-kaleng makanan, minuman, dan sebagainya. Pelapisan secara listrik pada umumnya sudah menggantikan pelapisan secara celup panas, karena pelapisan secara celup panas menghasilkan lapisan yang tebal dan kurang merata atau kurang halus, sedangkan pelapisan secara listrik dapat menghasilkan lapisan yang tipis dan lebih merata dan halus. Dengan keuntungan tersebut, pada saat ini lebih banyak industri yang melakukan pelapisan timah putih secara listrik daripada secara celup panas atau hot dip galvanizing. Selanjutnya ialah pelapisan seng. Seng sudah lama dikenal sebagai pelapis seng yang tahan korosi. Pelapis besi yang tahan korosi. Mudah harganya dan mempunyai tampak permukaan yang cukup baik. Pelapisan seng pada besi dilaksanakan dengan beberapa cara seperti galvanizing, cerardizing, atau metal spraying. Namun pelapisan secara listrik atau electroplating lebih disukai karena mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan cara-cara pelapisan lainnya. Di antaranya, lapisannya lebih merata, daya rekat lapisan lebih baik, dan tampak permukaan lebih baik. Selanjutnya ya pelapisan nikel. Pada saat ini pelapisan nikel pada besi banyak sekali dilaksanakan baik untuk tujuan pencegahan karat ataupun untuk menambah keindahan. Dengan hasil lapisan yang mengkilap, maka dari segi ini nikel adalah yang paling banyak diinginkan untuk melapisi permukaan. Dalam pelapisan nikel, selain dikenal lapisan kilat, terdapat juga jenis pelapisan yang buram hasilnya. Akan tetapi, tampak permukaan yang buram ini pun dapat juga digosok hingga halus dan mengkilap. Jenis lain dari pelapisan nikel adalah pelapisan yang berwarna hitam. Warna hitam ini pun tampak menarik dan digunakan biasanya untuk melapis laras senapan dan lainnya.
Lalu yang terakhir adalah pelapisan krom. Pelapisan krom banyak dilaksanakan untuk mendapatkan permukaan yang menarik. Karena sifat khas krom yang sangat tahan karat, maka pelapisan krom mempunyai kelebihan tersendiri bila dibandingkan dengan pelapisan lainnya. Selain sifat dekoratif dan atraktif dari pelapisan krom, keuntungan lain dari pelapisan krom adalah dapat dicapainya hasil pelapisan yang keras. Sumber logam krom didapat dari asam krom, tapi dalam perdagangan yang tersedia adalah krom oksida. Sehingga terdapatnya asam krom adalah pada waktu krom oksida bercampur dengan air. Lalu selanjutnya pemilihan jenis pelapisan. Di dalam proses lapis listrik, logam-logam yang umumnya digunakan untuk pelapisan antara lain adalah kadrium, krom, tembaga, emas, perak, timbal, nikel, dan zinc. Sedangkan logam paduan yang digunakan antara lain kuningan dan perunggu. Lalu ada pun fungsi dari benda yang dilapis. Ada beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain, yang pertama faktor lingkungan, logam pelapis harus disesuaikan dengan lingkungan di mana benda yang akan dilapis tersebut berada. Yang kedua, umur pelayanan atau service life. Pemilihan logam pelapis juga harus disesuaikan dengan umur pelayanan dari benda yang akan dilapis. Dan yang ketiga, logam dasar yang akan dilapis. Suasana pelapisan atau kondisi elektrolit harus sesuai dengan benda yang akan dilapis. Bentuk dan ukuran dari benda yang akan dilapis, desain bak, rak, dan anoda yang digunakan untuk pelapis harus sesuai dengan bentuk ukuran dari benda yang akan dilapis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.